Hai, ketemu lagi. Sekarang saya akan membahas rangkaiannya. Setelah pengajian, setelah penyerahan air siraman, biasanya ada yang eh, salaman dulu ke ibu-ibu pengajian, ada juga yang langsung masuk ke kamar untuk persiapan rangkaian acara ngaras yang dimulai nanti dengan ngecagen aisan. Tapi yang perlu diingat di sini, punten pisan ya, untuk para perias, kalau yang sudah senior sih saya yakin sangat paham. Jangan dulu dipakaikan bunga melati saat ngaras gitu, karena kan bunga melati dipakaikannya saat siraman. Jadi kebayangkan kalau yang nggak pakai kerudung saat sungkeman, aduh, bajunya terbuka kemana-mana, nggak enak dilihat yang lawan jenis gitu kan. Dan juga memang bukan pada tempatnya karena melati digunakan saat siraman. Jadi untuk ngaras itu masih busana yang dikenakan itu masih busana yang dikenakan saat pengajian, atau kalau mau diganti pakai kebaya boleh, kebaya beskap gitu. Biasanya ada yang seperti itu sampai 3 kali ganti baju. Ada, tidak apa-apa, yang penting tidak dipakaikan dulu baju melatinya karena kita akan masuki rangkaian acara ngaras dulu. Kita silakan kedua orang tua dan calon mempelai masuk. Nanti diposisikan bapak membawa lilin, diposisikan di depan. Kemudian ibu menggendong, tidak dalam arti yang sebenarnya ya, dilingkarkan saja kain sinjangnya, menggendong putra atau putrinya. Nah, setelah itu kita mulai membuka rangkaian acara ngaras dan juga siraman. Ngaras ini bertujuan untuk memohon doa restu kepada kedua orang tua. Esensinya adalah ridhallahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, sebaliknya murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Jadi kita harus pintar-pintar mengolah kata dan mengolah bahasa, karena kalau ngaras menurut saya itu ngolah rasa, urusanana sarang hati. Jadi ketika nanti tersentuh, ada orang yang tersentuh, itu dengan sendirinya air mata akan turun. Jadi tidak diciptakan untuk sengaja jadi dibikin sedih, dibikin baper, tapi dengan cara yang lebay. Enggak, jangan ya, jangan sekali-kali memandu dengan cara yang lebay sampai aduh, ya nggak usah diceritain lah ya. Yang jelas ketika hatinya tersentuh itu air mata akan turun dengan sendirinya. Coba kita gali flashback childhoodnya, masa kecilnya. Kemudian mungkin boleh ngobrol dulu, ada special moment yang unforgettable moment atau momen-momen yang tidak bisa dilupakan saat dia masih kecil, kenakalan-kenakalannya, dan momen-momen tertentu yang memang masih tempel di ingatan. Coba deh dengan cara seperti itu, nggak usah dengan yang disajak-sajak terus kitanya pemandunya nangis, pengantinnya te nangis-nangis acan hare-hare gitu ya. Mungkin saja juga dengan bahasa yang kita sampaikan, bahasa yang kita sampaikan juga nggak usah terlalu tinggi kalau menurut saya, dan karena saya tidak bisa bicara bahasa Sunda dengan bahasa yang terlalu tinggi. Malum ya, anak-anak sekarang juga kadang tidak paham, tidak semuanya paham bahasa Sunda. Saya ngomong biasa aja kadang kerung nyeres naon sih teis, eta teh naon sih, ieu teh naon sih gitu. Jadi boleh dipandu, walaupun bahasa adat Sunda boleh dipandu dengan bahasa Indonesia, ataupun saya biasanya dirembei, dicampur antara bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Silakan disampaikan di situ simbol, arti dari simbol-simbol yang ada. Kain sinjang ada 3 tahapan dalam kehidupan, yaitu kelahiran, pernikahan, dan kematian. Orang Indonesia biasanya memakaikan sinjang ini dalam 3 tahapan tersebut. Silahkan Anda kembangkan lagi untuk sinjang. Kenapa jumlahnya ada 7? Melambangkan hari yang 7, surga, neraka ada 7 tingkatan, kemudian langit ada 7 lapis langit. Kemudian kalau air itu kan suci ya, mudah-mudahan saat siraman air yang mengalir bisa membersihkan diri calon mempelai dari dosa-dosa, sehingga membuka lembaran rumah tangga itu dalam keadaan fitrah atau bersih.
Adapun bunga, kenapa bunganya harus bunga yang harum? Karena harapan biar bisa mengharumkan nama baik orang tua selamanya. Supados tiasa nyengitan jenengan Ibu Ramana, begitu. Kemudian lilin yang dipegang oleh Bapak, gambaran bahwa gambaran sinar matahari yang selalu menerangi. Kemudian seorang ayah itu adalah imam, pemimpin bagi istri dan juga putra-putrinya. Dan seorang ayah ini sangat berat tanggung jawabnya. Nanti di yaumul akhir, seorang laki-laki akan diminta tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri, terhadap istri dan anak-anaknya. Begitu. Kemudian kalau parfum nanti yang disemprotkan sama ya, biar selamanya bisa mengharumkan. Jadi berbagi yang baik-baik saja, yang harum-harum saja, jangan berbagi kejelekan atau keburukan. Kemudian kita langsung silakan calon mempelai dan kedua orang tua untuk maju. Biasanya kalau pakai iringan kecapi suling live itu lagu yang dibawakannya ayun ambing atau nimang. Ya, jadi harus berkoordinasi dengan tim kesenian ya. Kemudian kita silahkan untuk duduknya, si lilinnya ditiup dulu, kemudian bapak dan ibu menggendong putrinya di tengah, baru kemudian kita sampaikan lagi narasi, dilepaskanlah itu gendongannya. Ngecakeun aisan merupakan simbol selesainya tugas orang tua untuk melaksanakan kewajiban dari Allah, yaitu menghantar putra-putrinya menuju babak baru dalam kehidupan, yaitu berumah tangga. Jadi di ecagen itu dilepaskan aisan itu gendongan atau buayan. Nah, biasanya ada dua cara juga. Si calon mempelai itu boleh menghadap ke audiens dulu. Biasanya di situ ada beberapa pemandu yang mulai membacakan atau menyampaikan narasi mengenang masa lalu dan sebagainya. Ada juga yang diposisikan langsung menghadap ke orang tua. Kalau saya sendiri sih seringnya dihadapkan langsung ke orang tua. Kalau mau, pertama ya menyalakan dulu palita gitu, palita yang 7 gitu. Jadi setiap harinya harus bisa menerangi dalam setiap hari dan mulai hari Senin sampai Minggu dengan kalimah-kalimah thayyibah, berbagi cahaya iman, cahaya Islam, ihsan itu ya. Silakan dikembangkan sendiri. Kemudian setelah dihadapkan ke orang tua, biasanya juru kawih akan melantunkan kidung sebagai wakil dari ibu. Ada raja sebagai wakil dari bapak gitu. Nah, setelah itu baru kita mulai memandu lagi. Silakan diguar, mangga dengan gayanya masing-masing. Nah, setelah itu nanti calon mempelai akan menyampaikan kepada orang tua. Yang pertama hanya 3 sih, intinya 3 ya. Yang pertama permohonan maaf kepada kedua orang tua, yang kedua ucapan terima kasih, yang ketiga mohon doa restu. Kemudian dijawab oleh ayahanda atau ibunda berdasarkan apa yang disampaikan oleh putra atau putrinya. Nah, baru setelah itu calon mempelai akan memegang bokor air dan nanti ibu bapak akan memasukkan air ke dalam oh ya, tadi untuk pelengkapannya saya lupa, bisa ditambahkan 2 untuk air ya, ke dalam bokor. Kemudian bunganya juga bisa dimasukkan ke dalam bokor. Setelah itu kita posisikan calon mempelai untuk menghadap ke ibunya. Boleh dimulai dulu dengan membasuh kaki atau ngaras, dilanjutkan dengan sungkeman kepada ibu, kemudian pindah ke bapak, ngaras, kemudian sungkem. Ada juga yang sungkeman dulu baru ngaras, tidak salah, tidak apa-apa. Mangga itu mata langkung kebiasaan. Setelah itu baru dipeluk kedua orang tuanya, biasanya dipeluk dalam posisi deku si calon mempelainya. Baru setelah itu berbalik mengunjungi atau menemui para pinisepuh, adik dan kakak. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya.